warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, fit, mantap, semangat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, penemu yang mengubah dunia ya. Kemudian pembelajaran 1 halaman 113 sampai dengan 120. Kalau kemarin kita masih belajar di subtema 2, sekarang kita masuk ke subtema 3 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya Bapak ingatkan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka lakukan 3 hal yang dapat melindungi kita dari COVID-19. Apa saja? Gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, kemudian hindari kerumunan dan jangan lupa lakukan olahraga teratur ya. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, dengan membaca diharapkan kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. Kemudian setelah membaca juga kita diharapkan kita mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan mandiri. Kemudian selanjutnya diharapkan kita mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya diharapkan kita mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi ya. Itu yang akan kita pelajari dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Kita sudah mempelajari tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Mari kita belajar dari seorang guru besar yang ada di Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Berikut ini. Kita lanjut ya. Ayo membaca. Nah, di foto ini kita bisa lihat seorang penemu yang berasal dari Indonesia ya. Beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden dan sebagai presiden di Indonesia, tepatnya kurang lebih pada tahun 1998 kalau tidak salah ya. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi cemerlang. Profesor Dr. Ing Bahrudin Yusuf Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras dan di perantauan ya. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Pada tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Diploma Ing ini maksudnya adalah insinyur ya. Mungkin sebuah gelar untuk pendidikan ya.
insinyur, bukan insinyur tapi insinyur ya, di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Pada tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dokter Insinyur dengan nilai sangat sempurna ya, karena hasil kerja keras maka dia mendapat nilai sempurna sehingga mendapat gelar Dokter Insinyur ya. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Sedangkan kecintaan pada tanah air dia buktikan dengan pada tahun 1968 Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara maritim dan darat di tanah air. Pada tahun 1974 Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Kemudian prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbangkan berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Ya. Habibie atau disebut dengan Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976 Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kemudian kendaraan RPVM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN235 ya, dan CN250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Itu yang dilakukan oleh seorang B.J. Habibie. Nah, ini tugas kalian sekarang. Kira-kira apa topik masalah dari teks tersebut? Kemudian apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi? Jelaskan dan berikan contoh. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui teks tersebut? Ini tugas buat kalian ya. Oke, kita lanjut. Cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya, halaman 106 ya, yang kemarin Bapak suruh tulis ya. Bapak suruh tulis yang tulisan bercetak miring ya. Silakan diperhatikan. Perhatikan kitab bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut. Kemudian perhatikan ini yang bercetak miring kemarin sudah kalian tulis kan? Gimana sih
bikin, modern, zaman dipakai, gampang, terus dibikin, sama ya, bikin, dibikin. Kemudian ngembangkan, buat, hancurkan, sama banget. Kemudian kalau nggak ada, kemudian bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Nah, ini kita lihat kata-kata ini ya. Kira-kira dari kata-kata di atas ini atau yang kalian tulis kemarin, apakah kosakata tersebut sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBEB ya? Jelaskan alasannya. Kalau melihat dari kata-kata ini, tentu ini tidak sesuai dengan PUBEB ya, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini tidak termasuk golongan kata baku ya. Oke, jelas ya, ini bukan kata baku. Dimana sih bikin, modern ya. Kemudian di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Nah, kosakata ini biasanya kita gunakan dalam keadaan di luar kegiatan resmi, seperti berbincang-bincang dengan teman ya. Berbeda kalau kita berbicara resmi ya, seperti di dalam rapat dan lain-lain ya. Itu tidak boleh menggunakan kata-kata seperti itu. Oke? Kapan saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Nah, kita dapat menggunakannya ketika kita berada di lingkungan di luar lingkungan resmi, dan kita dapat kita tidak boleh menggunakannya ketika kita dalam kondisi resmi seperti dalam rapat. Jelas ya? Oke, sekarang tugas kalian yang kedua, perhatikan pernyataan berikut ini. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal atau resmi. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu penjelasannya tentang kosakata baku ya. Sekarang tugasnya, tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanannya kosakata bakunya ya. Nah, tadi kan sudah Bapak perlihatkan kosakata non baku ya, yang ada 17. Nah, sekarang kalian coba tulis di dalam dalam tabel ini tugas kalian ya. Bapak kasih contoh satu ya. Ini kosakata non bakunya seperti ini. Dipakai. Dipakai itu arti katanya adalah suatu benda yang digunakan. Kemudian kosakata bakunya seperti apa? Dipakai. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya yang 16-nya kalian coba bikin sendiri ya. Buat sendiri. Ini tugas kalian. Oke? Untuk selanjutnya Bapak rasa tidak perlu sampai 16 ya. Cukup 1 2 3 4 5. 5 saja ya. Silakan dibuat sebanyak 5 saja kosakata bakunya. Kalian pilih, terserah kalian mau pilih yang mana, dan kalian boleh membuka kamus bahasa Indonesia agar tahu apa arti dari kosakata non baku yang tadi kita bicarakan ya. Baik. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, kita lihat. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Kita lihat sebuah benda atau barang yang kita akan konsumsi. Kita contohkan saja, ini kaleng seperti ini ya. Ikan kaleng ya, ikan kaleng. Bapak tidak menyebutkan mereknya ya. Ikan yang biasanya kita beli dalam bentuk kemasan kaleng. Itu diproduksi di sebuah pabrik. Kemudian akan dikirim melalui beberapa alat transportasi, diantaranya adalah mobil,
pesawat terbang, ya, seperti itu. Kemudian ditampung di sebuah gedung, ya, gudang. Setelah itu akan dibawa lagi ke supermarket, dijual di supermarket. Nah, dari supermarket ini orang akan membelinya, kemudian dijual di sekitar kita, di warung-warung kecil. Nah, ini adalah proses distribusi barang. Tentu hal ini bisa dilakukan karena adanya alat transportasi. Kita lihat aja contohnya, produk ikan kaleng seperti ini dibuat di Jawa. Kalau menggunakan hanya mobil saja, maka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membawanya. Tetapi dengan menggunakan pesawat, cukup dalam waktu 1 jam dari Jakarta ke Kalimantan Timur misalnya, cukup 1 jam sudah sampai barangnya. Coba bayangkan kalau hanya mobil. Nah, ini salah satu pengaruh alat transportasi yang dibuat oleh para penemu terhadap kegiatan ekonomi. Maka semua perjalanan kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar, lebih cepat, ya, seperti itu. Tugas yang ketiga, jawablah pertanyaan di bawah ini. Berdasarkan gambar tadi, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contoh. Kemudian, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan lain-lain? Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Kerjakan 3 tugas tadi, ya. 3 tugas yang kalian coba kerjakan di rumah, nanti dituliskan di buku, tuliskan dengan soalnya, lalu jawabannya, ya. Bapak harap kalian dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik, ya, dengan tugas-tugas ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.